Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus dengan materi limit dan kekontinuan. Untuk limit kekontinuan, bahasannya akan dibawakan adalah limit fungsi di satu titik, sifat limit fungsi trigonometri, limit tak hingga dan limit di tak hingga, dan kekontinuan. Limit fungsi di satu titik. Pengertian limit secara intuisi, perhatikan fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena di titik tersebut fx membentuk 0 per 0. Tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fx jika x mendekati 1. Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1 seperti pada tabel berikut. Kita ambil untuk pendekatan ke 1 bisa pada misalnya dengan 0,999, 0,999, 0,99, 0,9 atau di atas 1 sedikit yaitu 1,001, 1,001, 1,01 atau 1,1. Begitu juga untuk mendekati suatu nilai tertentu, kita bisa mengambil dari sisi kiri sebelumnya atau sisi kanan setelahnya, tapi yang nilainya sangat kecil untuk pendekatannya. Secara grafik kita bisa lihat di sini. Kita menggunakan grafik kartesius untuk sumbu X dan sumbu Y atau fx. Dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2. Di mana di sini terlihat jika X mendekati 1. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Limit untuk X mendekati 1 untuk fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan 2. Di sini kita bisa membacakan bahwa limit dari x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Nah, secara definisi, limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit x mendekati suatu bilangan c untuk fungsi fx berarti bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fx dekat ke L. Contoh, limit x mendekati 1 untuk fungsi 3x plus 5 sama dengan 8. Limit x mendekati 2 untuk fungsi x 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 sama dengan, nah di bagian sisi atas itu kita faktorkan dulu ya yang persamaan kuadrat menjadi 2x plus 1 dan x min 2. Nah, kita lihat di sini ada suatu fungsi yang sama x min 2. Itu bisa kita coret. Ya, di sini. Ini bisa kita coret. Kemudian hasilnya tinggal limit x mendekati 2 untuk 2x plus 1 sama dengan 5. Berikutnya contoh ketiga, limit di mana x mendekati 9 untuk x min 9 per akar x min 3. Maka kita buat pengali supaya sama ya atas dan bawah dan tidak merubah fungsi yang ada. Maka x min 9 dikali x akar x plus 3 di bawahnya juga sama untuk x akar x min 3 ini dikalikan dengan bilangan yang sama yang di atas akar x plus 3 sehingga di sini akar dengan akar itu menjadi x min 3 kali plus 3 itu menjadi min 9. Yang di atasnya tetap x min 9 dikali akar x plus 3. X min 9 dengan x min 9 saling meniadakan, sisanya tinggal limit x mendekati 9
untuk akar X plus 3, hasilnya adalah 6. Kemudian limit di mana X mendekati 0 untuk sin 1 per X. Ambil nilai X mendekati 0 seperti pada tabel. Ya, di sini di mana X kita mendekati 0, kita ambil 2 per V, 2 per 2V, 2 per 3V, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari nilai sin 1 per X-nya. X-nya diganti dengan 2 per V, maka nanti di sini akan menjadi sin 1 per 2 per V. Ya, itu nilainya adalah 1 per 2, V-nya di atas. Berarti setengah dari V. V itu adalah 180, maka setengah dari V adalah 90, sin 90 adalah 1, dan seterusnya ya. Dari tabel terlihat bahwa bilangan X menuju 0, maka sin untuk 1 per X tidak menuju ke satu nilai tertentu, sehingga limitnya tidak ada. Definisi limit. Limit X mendekati suatu bilangan C untuk fungsi fx sama dengan L. Jika dimana di sini ada epsilon lebih besar dari 0 dan untuk ada delta lebih besar dari 0, ini adalah suatu gabungan anggota dari dimana nilai mutlak dari X min C itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, sehingga di sini nilai mutlak dari fx min L tidak lebih kecil dari suatu nilai epsilon, atau nilai epsilon itu adalah nilai suatu nilai konstanta tertentu. Ini kita lihat di sini ada grafiknya ya, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0. Nah, di sini nilai epsilonnya, kemudian ini nilai C-nya. Kita akan membuat suatu grafik limitnya di sini. Ya, ini yang berikutnya, ini terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga seperti ini bentuk grafiknya. Karena nilai deltanya, nilai X-nya di sini dan nilai deltanya ini lebih besar dari 0. Berikutnya untuk harga mutlak X min C, ini harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Jadi kita nilainya ini di antara C min delta dengan C plus delta. Ya. Berikutnya di sini fungsi fx min L lebih kecil dari suatu nilai epsilon, maka bentuknya adalah seperti ini. Limit kiri dan limit kanan. Jika X menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, limitnya disebut limit kiri. Dalam hal ini berarti notasinya limit di mana X mendekati C minus untuk suatu fungsi fx. Jika X-nya menuju C dari arah kanan, dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut limit kanan. Nah, notasinya menjadi limit X sedemikian X mendekati C positif untuk suatu fx. Nah, hubungan antara limit dengan limit sepihak kiri atau kanan, ini kita bisa lihat bahwa ketika limit X mendekati C untuk fx sama dengan L, sedemikian di mana limit X mendekati C negatif, fx sama dengan L, dan limit untuk X mendekati C positif, fx juga sama dengan L. Jika limit X mendekati C negatif fx tidak sama dengan limit C mendekati X mendekati C positif fx, maka limit untuk X mendekati C untuk suatu fungsi X ini berarti tidak ada. Kita lihat sekarang
Misalnya limit fx sama dengan x kuadrat. Untuk x lebih kecil sama dengan 0, fx sama dengan x untuk x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, fx untuk 2x plus 2 plus x kuadrat dengan x-nya lebih besar sama dengan 1. Kita akan hitung bagaimana limit untuk x mendekati 0, x mendekati 1, dan x mendekati 2. Nah, kemudian kita akan menggambarkan ada enggak nih limit yang dari A, B, C, D diminta ini. Jawabannya kita akan coba dari A. Karena aturan fungsinya berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 0. Misalkan di sini ada 0 untuk limit untuk X mendekati 0 negatif. Kok 0 negatif ya? Kita ingat bahwa 0 itu adalah suatu titik di mana ada kesetimbangan antara positif dan negatif. Artinya ketika sisi kirinya adalah masih di negatif, sisi kanannya adalah di positif. Nah, sehingga di sini untuk limit x mendekati 0 yang negatif, fx-nya untuk fungsi fx-nya, maka limit x mendekati 0 untuk x kuadrat pasti sama dengan 0. Nah, untuk yang positif, bagaimana x-nya mendekati 0 positif? Fx sama dengan limit x mendekati 0 untuk x sama dengan 0. Hasilnya pun akan sama lagi dengan 0. Ya. Jadi di sini berarti limit fx untuk mendekati 0 sama dengan fx sama dengan 0. Maaf ya, ini x kuadrat ya. Karena aturan fungsi berubah di x sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 1. Untuk di sini berarti kita akan menguji untuk limit x mendekati 1 min dan x mendekati x 1 plus ya. Untuk 1 min kita lihat di sini nilainya tetap untuk limit x mendekati 1, x-nya sama dengan 1. Untuk positif kita bisa aja dengan sebetulnya ini dalam contoh ini boleh ya pakai contoh yang mana aja, karena kebetulan di sini x-nya sama dengan 1. 2 plus x pangkat 2 sama dengan 3. Jadi di sini limit x mendekati 1 yang negatif untuk fx tidak sama dengan limit untuk mendekati fx yang positif. Dan limit berarti di sini limit fx-nya tidak ada. Karena aturan fungsi tidak merubah di x sama dengan 2, maka tidak perlu dicari lagi limit kiri dan limit kanan. Karena limit untuk x mendekati 2 untuk fx, kita masukkan aja angkanya. Ya, di sini limit 2 plus x kuadrat, 2-nya x-nya digantikan dengan 2 sama dengan 6. Kita lihat di sini grafiknya ya. Di mana di sini ada 1 di sini di x sama dengan 1, limitnya tidak ada. Kemudian di sini berarti posisi di sini adalah untuk x lebih besar daripada 0, fx-nya sama dengan x2 akan berbentuk parabola. Untuk x antara 0 dan 1, fx-nya sama dengan x, grafiknya adalah fungsi lurus. Kemudian untuk x lebih besar sama dengan 1, fx-nya adalah 2x plus x kuadrat, grafiknya berupa parabola juga. Tentukan konstanta C agar fungsi fx untuk 3 min x min cx, di mana x-nya lebih kecil dari min 1, x kuadrat min c, di mana x-nya lebih besar sama dengan min 1. Ini akan mempunyai limit di x sama dengan min 1. Jawabnya, agar fx mempunyai limit di x sama dengan min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Kita masukkan dengan x dengan limit x mendekati min 1 atau 1 negatif ya. Min 1 tapi di posisi negatif, dan limit untuk x min 1 di sisi positif ya, menuju positif. Maka nilainya di sini yang
masukkan adalah 3 min cx, 3 plus c ya, karena min 1. Kemudian di sini menjadi x kuadrat karena 1 kuadrat, berarti tetap 1 min c. Jadi agar limitnya ada, maka di sini berarti 3 plus 1c harus sama dengan 1 min c. C-nya berarti adalah min 1. Sifat limit fungsi. Misalnya di sini ada limit di mana x mendekati a untuk suatu fungsi fx sama dengan L, dan limit untuk x mendekati a untuk gx sama dengan g, maka limit dari f, g ada dan berhingga. Ada beberapa rumusan limitnya. Limit x mendekati a untuk fungsi fx plus min gx ini akan bisa dipecah menjadi limit x mendekati a untuk fx plus min limit untuk x mendekati a untuk gx, atau kita sebut L plus min g. Untuk sifat kedua, limit x mendekati a untuk fungsi fx dikali gx ini juga bisa dipecah di masing-masing fungsinya ya. Untuk fx dengan limitnya x mendekati a dikalikan dengan untuk fungsi gx dengan limitnya x mendekati a juga, atau dengan kita singkat kita ambil fungsi L dan G ya, dikalikan. Kemudian yang ketiga pembagian, begitu juga sama pembagian juga sifatnya seperti ini, bisa di masing-masingkan limit ya, dengan konsekuensi di sini berarti fungsi G ini tidak sama dengan 0 karena dia sebagai penyebut. Untuk limit berikutnya di mana x mendekati a untuk fx dipangkatkan n, ini n bisa keluar dulu ya. N bisa dikeluarkan, dilimitkan dulu limit x mendekati a baru dipangkatkan n, atau fungsi L dipangkatkan n. Nah, kalau yang berikutnya limit x mendekati a untuk suatu akar, nah akar fx ya, maka di sini juga sama, akar fx ini diselesaikan dulu, dibuat di dalam suatu limit, baru kemudian diakarkan, atau di sini akar n dari suatu fungsi L dengan ketetapan bila n genap dan L-nya harus positif. Prinsip apit, misalnya fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan h. Untuk x di sekitar c, dan limit untuk g mendekati c untuk fx sama dengan L, serta limit x mendekati c untuk hx sama dengan L, maka limit hx mendekati c untuk gl sama dengan L. Kita hitung dari contoh, limit x mendekati 1 untuk fungsi x min 1 kuadrat sin 1 per x min 1 ini dikarenakan sin 1 per x min 1 ini harus lebih besar sama dengan dari min 1, lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah, ini sama aja dengan dimana x min 1 dikuadratkan sin 1 per x min 1 lebih besar sama dengan dari min x min 1 dikuadratkan, lebih kecil sama dengan x min 1 dikuadratkan. Dan limit x mendekati 1 untuk min dari fungsi x min 1 dikuadratkan sama dengan 0, maka limit untuk x mendekati 1, x min 1 kuadrat sama dengan 0, maka limit x mendekati 1 untuk x min 1 kuadrat sin 1 per x min 1 itu akan sama dengan 0. Ini limit fungsi trigonometri ya, untuk limit x mendekati 1 untuk sin x per x sama dengan 1, untuk limit untuk cos x sama dengan 1, untuk x yang mendekati 0, untuk limit x mendekati 0 untuk tangen x per x itu juga sama dengan 1. Ini adalah suatu fungsi trigonometri.
kita bisa lihat di sini limit dari X mendekati 0 untuk fungsi 3X plus sin 4X per 5X min tangen 2X. Nah, ini masing-masing untuk limit X mendekati 0, fungsinya kita masing-masing dibuat seperti fungsi trigonometri, yaitu menjadi 3X plus sin 4X per X, yang di bawah pun sama dibagi X lagi 5X min tangen 2X per X. Nah, kemudian di limit X mendekati 0-nya kita lihat lagi menjadi 3 plus sin 4X per 4X kali 4. Ini artinya kita akan membuat ini tidak merubah pengertian karena 4 di sini saling meniadakan dengan 4, tapi tetap aja membentuknya adalah sin 4X per X ya. Di sini juga sama, bentuknya hanya dirubah aja, dikalikan dengan di bawahnya dari X itu dari 2X tapi dikalikan 2 supaya 2 dan 2 ini saling meniadakan, bisa dicoret tapi dengan bilangan yang sama. Nah, sehingga nanti di sini dapat menjadi 3 plus limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 4X dikali 4 per 5 min limit X mendekati 0 dari tangen 2X per 2X kali 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai limitnya, maka sama dengan 7 per 3. Jadi di sini X mendekati 0 adalah ekuivalen dengan 4X mendekati 0. Untuk limit tat hingga dan limit d ta hingga, limit tata hingganya misalkan di sini limit X mendekati 0, X mendekati A untuk fx sama dengan L tidak sama dengan 0. Dan limit Gx untuk X mendekati A sama dengan 0, maka limit X mendekati A untuk fx per Gx sama dengan ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa, ada kita di mana batasannya dengan positif tak terhingga jika L-nya lebih besar dari 0 dan Gx-nya mendekati 0 adalah arah atas. Untuk min tak terhingga jika L-nya lebih besar dari 0 dan Gx-nya lebih mendekati 0 dari arah bawah. Untuk positif tak terhingga jika L-nya lebih kecil dari 0 dan Gx-nya mendekati 0 dari atas dari arah bawah. Dan untuk min tak terhingga jika L-nya lebih kecil dari 0 dan Gx-nya lebih besar dari 0 dari arah atas. Dengan catatan bahwa Gx mendekati 0 dari arah atas, maksudnya Gx menuju 0 dan nilai Gx-nya positif. Gx-nya mendekati 0 dari arah bawah, maksudnya Gx menuju 0 dari nilai Gx yang negatif. Kita lihat contoh hitung. A. Limit X mendekati 1 negatif untuk X kuadrat plus 1 per X min 1. Untuk yang soal B, limit X mendekati min 1 untuk arah negatif dari suatu fungsi X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1. Dan untuk contoh C, limit X mendekati V positif untuk X per sin X. Kita bisa jawab, ini kita lihat jawabannya dari limit X mendekati 1 negatif untuk X kuadrat plus 1 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Gx sama dengan X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah. Karena X mendekati 1 dari kiri berarti X lebih besar dari 1. Akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Sehingga di sini limit dari X mendekati 1 arah negatif untuk X kuadrat plus 1 per X min 1 adalah min tak terhingga. Dengan cara yang sama Anda bisa menganalisa untuk contoh B dan contoh C. Di sini kita lihat di contoh B, limit X mendekati min 1 arah negatif X kuadrat plus 1 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Gx-nya sama dengan X kuadrat akan menuju 0 dari arah atas karena
X lebih besar dari min 1. Dari kiri berarti X lebih kecil dari min 1, tapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1 jika dikuadratkan lebih besar dari 1, sehingga X kuadrat min 1 bernilai positif. Sehingga limit X mendekati min 1 arah negatif untuk X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1 adalah positif tak terhingga. Nah, untuk C di sini limit X mendekati V positif, di mana X sama dengan V lebih besar dari 0, dan kita bisa lihat nilainya ada pada grafik seperti ini ya. Untuk ini adalah fungsi sin. Nah, jika X-nya menuju V dari arah kanan, maka nilai sin X-nya menuju 0. Dari arah bawah, arah nilai sin X-nya negatif, sehingga limit X mendekati V positif, X per sin X adalah min tak terhingga. Untuk limit tak hingga, limit X mendekati tak terhingga untuk suatu fungsi fx adalah L jika setiap epsilon lebih besar dari 0 dan M lebih besar dari 0. Nah, sehingga di sini X lebih besar dari M dan fungsi X min L nilai mutlaknya lebih kecil dari nilai epsilon. Atau fx-nya mendekati nilai L jika X menuju tak terhingga. Kita bisa lihat di sini bahwa ada suatu nilai yang menjadi suatu batasan tujuan. Nah, sehingga pendekatan ini akan selalu mendekati pada titik L tersebut, tapi tidak berimpit atau tidak bergabung ya. Contoh hitungannya, limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi X kuadrat plus 2X plus 5 dibagi 2X kuadrat plus 4, maka kita uraikan dulu fungsi kuadratnya, sehingga kita akan menghasilkan suatu nilai yang bisa disederhanakan. X kuadrat plus 2X plus 5 itu sama aja dengan X kuadrat dikalikan 1 plus 2 per X plus 5 per X kuadrat ya, dibagi X kuadrat 2X kuadrat plus 4, ini diuraikan juga menjadi X kuadrat kali 2 plus 4 per X kuadrat. Sehingga kita lihat sekarang limitnya setiap X mendekati tak terhingga, maka semua dibagi dengan tak terhingga. Ini nilainya adalah 0, maka hasilnya adalah tinggal 1/2. Kita dengan cara yang sama kita bisa lihat ini untuk fx, di mana untuk mendekati ke arah negatif tak terhingga berarti ke sisi kiri. Ini juga sama caranya ya, dengan tadi kita bagikan dengan satu nilai nilai X ya, supaya tidak mengubah hasil. Nah, di sini maka hasilnya pun nanti tinggal semua dibagi tak terhingga atau semua dibagi dengan min tak terhingga, ini akan menghasilkan 0, maka hasilnya menjadi 0/2. Biarpun 0/2 berarti kan sama dengan 0 kan. Contoh berikutnya pun sama, kita tinggal masukkan di sini angkanya tak terhingga dengan min tak terhingga, kita masukkan. Nah ya, sehingga nanti nilainya kenapa dijabarkan seperti ini? Kita hanya menjabarkan untuk penjabar mempermudah untuk tidak mengubah nilai. Ini dikalikan akan keluar akarnya, maksudnya supaya keluar akarnya.
dan di bawah tetap akan terjadi pembagian ya. Nah, nanti nilainya di sini pun sama seperti contoh tadi, kita uraikan lagi, kemudian kita hasilkan dengan kita lihat sini, maka semua yang dibagi dengan tak terhingga nilainya adalah 0, maka sisanya kita tinggal hitung nilai-nilai yang harga bulat ya, dan min 1/2 hasilnya. Kekontinuan fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika f(a)-nya ada, jika limit x mendekati a f untuk suatu fungsi f(x) ada, atau untuk limit x mendekati a untuk fungsi f(x) ini akan sama dengan f(a). Kita lihat fungsinya seperti ini. f(a) tidak ada, maka f tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, kita lihat bentuk grafiknya, karena di sini limit kiri L1 tidak sama dengan limit kanan L2, maka FA tidak mempunyai limit di X sama dengan A. Artinya limit Fx tidak kontinu di X sama dengan A. Yang berikutnya di sini juga FA-nya ada, sehingga di limit X mendekati A untuk Fx ada, tapi nilai fungsinya tidak sama dengan limit fungsi, maka berarti fungsi fx-nya pun tidak kontinu di x sama dengan a. Berikutnya di sini juga fx-nya, fa-nya ada, limit x mendekati a untuk fx juga ada, limit x mendekati a untuk fx sama dengan fa, maka fungsi fx kontinu di x sama dengan a. Kekontinuan terhapus. Kekontinuan kasus 1 bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsi. Ini contohnya yang bisa Anda lihat, bagaimana apakah suatu limit akan kontinu di titik x sama dengan 2. Nah, kita akan bahas masing-masing dari contoh di sini. Kita bisa lihat bahwa untuk a, fungsinya tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Karena ketika kita masukkan, nilainya pasti akan ketemunya 0/0. Sehingga fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 2. Untuk contoh yang B, kita masukkan, kita faktorkan untuk fungsi atas, ya, sehingga nanti ada yang sama bisa kita coret. Limitnya tinggal x plus 2. Kita lihat untuk x mendekati 2, maka nilainya adalah 4. Berikutnya untuk limit x mendekati 2 fx tidak sama dengan f2. Karena apa? Karena limit tidak sama dengan fungsi, maka fx-nya tidak kontinu di x sama dengan 2. Kita lihat di sini untuk fx sama dengan 2, kita bisa langsung masukkan angkanya. Untuk x mendekati 2 arah negatif dan x mendekati 2 untuk arah positif. Hasilnya sama, maka berarti limit x mendekati 2 untuk fx adalah 3. Nah, karena semua syarat dipenuhi, fx berarti kontinu di x sama dengan 2. Kontinu kiri dan kontinu kanan, artinya fungsi fx disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika limit x mendekati a negatif untuk fx sama dengan fa. Fungsi fx disebut kontinu kanan di x sama dengan a jika limit x mendekati a positif untuk fx sama dengan fa. Fungsi fx kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Ketuk 2 kali untuk menambah. Kemudian fx sama dengan x plus a, di mana x lebih kecil dari 2, ax kuadrat min 1, di mana x lebih besar sama dengan 2, kontinunya adalah di x sama dengan 2. Maaf, ini jangan dibaca ya. Untuk fungsi fx sama dengan kontinu di x sama dengan 2, haruslah f kontinu di x sama dengan 2.
limitnya untuk X mendekati 2 arah negatif, Fx sama dengan F2. Untuk itu kita bisa menghasilkan limit untuk X mendekati 2 positif, ya, mendapatkan nilai 2 plus A. Kemudian kalau Fx-nya 2 berarti kita masuk menjadi 2 kuadrat min 1. A kali 2 kuadrat min 1 berarti 4A min 1. Nah, kita bisa mencari nilai A-nya dari 2 plus A sama dengan 4A min 1. A-nya dapat nilai 1. Continue di X sama dengan 2. Masukkan X mendekati 2 positif. Ya, kemudian kita masukkan di F2 seperti ini juga. Nah, kalau untuk X mendekati 2 positif, Fx sama dengan limit X mendekati 2ax kuadrat min 1 sama dengan 4a min 1, ini akan selalu terpenuhi. Kekontinuan pada interval, maka fungsi Fx dikatakan kontinu pada interval buka A, B bila Fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan Fx dikatakan kontinu pada interval tertutup untuk interval AB, maka Fx kontinu pada AB, Fx kontinu pada kontinu kanan di X sama dengan A dan kontinu kiri di X sama dengan B. Fx kontinu untuk setiap X anggota real, maka Fx kontinu di mana-mana. Berikutnya adalah teoremanya untuk polinom. Fungsi polinom kontinu di mana-mana, fungsi rasional kontinu pada domainnya. Misalnya pada Fx sama dengan akar n dari suatu bilangan X, maka Fx kontinu di setiap titik R jika n ganjil, Fx kontinu di setiap R positif jika n sama dengan genap. Kita lihat di sini berarti tentukan kekontinuan untuk Fx sama dengan akar X min 4. Secara teorema Fx-nya kontinu pada X min 4 lebih besar sama dengan 0 atau X sama dengan lebih besar sama dengan 4. Kita masukkan di sini untuk limitnya X dengan 4 arah negatif, arah positif. Fx-nya dari suatu bilangan Fx-nya masuk akar X min 4 sehingga nilainya adalah 0, ya. Maka Fx untuk 4, Fx 4, ini Fx kontinu pada X sama dengan 4. Hingga kekontinuan Fx-nya pada 4 dan tak terhingga. Limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Teorema limit fungsi komposisi ini jika limit Gx untuk X mendekati A sama dengan L, Fx-nya kontinu di L, maka limit X mendekati A untuk F Gx artinya sama dengan limit untuk F limit Gx untuk X mendekati A, atau di sini disebut fungsi dikali fungsi L. Teorema kekontinuan fungsi komposisi, jika Gx kontinu di A, Fx kontinu di Ga, maka fungsi f dot G untuk X kontinu di A. Limit X mendekati A untuk f dot G X dari limit X mendekati A f Gx. Limit X mendekati A untuk limit A X, maka kontinu F kontinu di Ga, F Ga-nya ini karena G kontinu di A, maka F dot G-nya F dot Ga. Untuk fungsi, misalnya di sini fungsi kosinus, ya, untuk satu fungsi pembagian ini dibilang kontinu. Fx-nya dituliskan sebagai komposisi dua fungsi, sehingga Fx sama dengan G dot H dari suatu X. H-nya adalah fungsi
X pangkat 4 min 3X plus 1 dibagi X kuadrat plus 3X min 4. Dan di sini berarti GX sama dengan cos X. Karena HX-nya adalah, karena HX-nya continue di R dengan batas min 4 dan 1 dan GX-nya continue di mana-mana, maka fungsi fx continue di R 4, 1. Sampai di sini dulu materi limit dan kekontinuan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.